Apa hubungan saya dengan malaikat di sekeliling arasy? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malaikat yang bertasbih memuji Allah di sekeliling makhluk Allah yang sangat agung mulia itu, mereka beristighfar untuk kita yang beriman. Itu hubungan saya dengan malaikat itu. Bayangkan orang beriman ini, orang beriman, malaikat di sekeliling arasy itu beristighfar kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Ma'mur, Oman, Lamprit, Kota Banda Aceh yang Allah muliakan, saudaraku seiman dan seakidah yang Allah selalu dalam lindungan Allah dan kasih sayang Allah selalu. Kita bersyukur kepada Allah, Allah izinkan kita semua untuk masih sehat iman, sehat jasad, sehat pikiran. Allah jadikan waktu-waktu kita mampu kita isi dengan amal kebaikan, terkhusus adalah menjalankan kewajiban kita untuk sholat 5 waktu dan hadir di masjid dalam majlis ta'lim. Kami mengajak semua kita untuk sama-sama meniatkan untuk i'tikaf di masjid, menunggu sholat isya berjamaah dan juga meniatkan menuntut ilmu. Mudah-mudahan insyaAllah Allah jadikan waktu kita bersama di masjid ini ya, diliputi oleh malaikat, diturunkan rahmat oleh Allah dan dijadikan sebagai bagian dari amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan ini ya, di awal bulan Rajab dan juga di awal tahun baru ya, kami akan membawakan beberapa topik berkenaan tentang masalah akidah dan tauhid ya. Yang insya Allah yang akan kami bahas adalah perkara-perkara yang wajib kita imani, tapi ini masuk bagian adalah perkara yang gaib yang mungkin sedikit dibicarakan, padahal itu adalah bagian daripada iman kita pada Allah dan iman kita kepada yang gaib, dan perkara itu ada dalam Al-Quran ya. Dan kita lihat bahwa rukun iman itu sendiri memang bicara masalah gaib ya. Bicara semua masalah gaib tentang rukun iman itu. Tapi di luar daripada rukun iman itu sendiri yang kita tahu, ada perkara-perkara yang gaib yang kita wajib mengimaninya juga. Yang mungkin nggak masuk dalam rukun iman, tapi dia perkara gaib yang jarang disorot. Nah, hal-hal yang inilah yang mungkin akan kami angkat untuk menjadi pembahasan. Dimuliakan Allah rahimakumullah, bahwa kita lihat di dalam Al-Quran Allah berfirman di awal-awal daripada surat Al-Baqarah, sudah Allah sampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kita lihat bahwa pada awal daripada surat Al-Baqarah, surat yang paling panjang dalam Al-Quran, ayat yang ketiganya langsung Allah bicara tentang alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang beriman itu adalah orang yang mereka itu beriman kepada yang gaib ya. Bil ghaib. Apa makna gaib menurut dikatakan oleh ulama tafsir ya. Salah satunya pendapat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa gaib itu adalah maghaba anil basar awil hasah ya. Adalah sesuatu yang gaib yang tidak dijangkau, yang tidak mampu dijangkau oleh hasah. Hasah itu adalah panca indera kita. Indera manusia tidak mampu menjangkaunya.
atau juga adalah mata manusia tidak mampu menjangkaunya. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa maksud daripada gaib itu adalah yang tidak mampu dijangkau oleh indera manusia dan juga oleh akal, ya, oleh akal kalau tanpa ada keterangan dikabarkan oleh Allah kepada akal itu, ya. Akal tidak mampu menjangkau dengan sendirinya kecuali dengan dalil atau dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikabarkan oleh Nabi. Berarti itu perkara yang gaib, ya. Jadi urusan iman, urusan dengan masalah yang gaib, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Urusan dengan yang gaib. Nah, oleh sebab itu Imam Syekh Sya'rawi sendiri, beliau membagi gaib ini jadi dua. Ada namanya gaib mutlak dan ada namanya gaib yang sifatnya adalah bukan mutlak, ya. Gaib mutlak ini adalah gaib yang absolut, betul-betul dia itu memang tidak ada cara bagi akal manusia, begitu juga bagi panca indera manusia untuk mengetahuinya kecuali memang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu gaib mutlak. Ada di sana gaib yang sifatnya relatif, ya. Gaib sifatnya relatif, itu ada cara untuk mengetahuinya walau tanpa dikabarkan kepada kita, itu ada cara. Atau sifatnya adalah gaib menurut seseorang tapi ketahuan sama orang lain, ya. Itu namanya gaib yang relatif, ya. Contohnya apa? Ini yang bukan mutlak, ya. Kalau kita hilang, misalkan seseorang hilang sepeda motor. Hilang itu kan karena nggak ketahuan lagi di mana sepeda motor, berarti hilang. Berarti ketika dikatakan kemana sepeda motor, sudah hilang. Berarti telah gaib daripada dia sepeda motor itu. Tapi sama si maling, apakah gaib? Malingnya tahu di mana sepeda motor dia. Nah, itu namanya gaibnya relatif, ya. Bagi bapak gaib, tapi bagi si maling tidak gaib. Nah, begitu juga berapa emas bapak simpan di rumah, bagi saya gaib, bagi bapak tahu, ya. Itu namanya gaib yang relatif. Jadi yang berurusan dengan rukun iman, gaib yang mana Ustadz? Gaib yang mutlak. Jadi yang diminta kita untuk beriman kepada Allah, untuk kita beriman dalam masalah gaib, itu adalah beriman dengan yang sifatnya gaib yang mutlak itu. Memang tidak ada cara bagi indera manusia untuk menggapainya dan mencarinya. Dia tidak masuk dalam ilmu sains, tidak masuk dalam ilmu sains, ya. Jadi tidak ada sains yang bisa mengetahui itu, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, iman itu berhubungan dengan perkara yang gaib seperti itu. Nah, jadi ada para ulama yang mencoba untuk mencari hikmah, ya. Kenapa kita, Ustadz, hubungan masalah rukun iman kita itu dan iman kepada Allah dan yang perkara-perkara rukun iman itu perkara yang gaib. Kenapa enggak yang gaib, ya? Berurusan dengan yang gaib atau percaya dan yakin kepada yang gaib itu adalah salah satu daripada ujian bagi manusia, ya. Kita beriman itu sendiri adalah ikhtibar daripada Allah kepada kita manusia. Makanya iman itu berharga. Kenapa? Kemampuan kita untuk percaya. Coba bayangkan saja, berharga tidak, ya? Seseorang, ya, kita belum begitu kenal, tetapi dia sudah mempercayai kita, gitu. Dia mampu untuk memberikan amanah kepada kita dan mempercayai kita sanggup untuk memikul itu, yakin sama kita, padahal dia nggak begitu kenal kita. Kira-kira keyakinan itu berharga tidak? Dengan orang yang yakin kepadanya, yakin pada seseorang karena apa? Saya sudah 50 tahun bersama dia, saya tahu betul bagaimana dia. Keyakinan bapak yang sudah teruji coba dengan dia hanya biasa. Tapi nyoba merempok kah yakin, ya. Hana ragu mau bacut pi, yakin. Itu keyakinan itu berharga. Maka orang mukmin imannya itu berharga. Dia yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat, yakin kepada Rasul, yakin kepada semua, kepada alam gaib yang sifatnya adalah seperti
hari kiamat, surga dan neraka itu yakin tanpa ragu sedikit pun. Karena apa? Allah telah mengabarkan demikian. Ini harga iman, ini begitu berharga. Kalau seseorang bilang bahwa kalau saya tidak melihat, saya tidak akan mau percaya. Ya. Atau kata orang barat, saying is believing, ya. Saying is believing, mau lihat baru saya percaya. Bisa saya lihat baru saya percaya. Kalau udah bisa diinderakan dengan mata, nggak perlu percaya, Pak. Ya. Justru Anda perlu percaya karena Anda tidak bisa mengetahuinya. Ya, kita perlu yakin dan berharganya guru kita karena guru kita mampu untuk meyakinkan kita ke depan itu harus seperti apa. Ya, berharga sekali guru kita itu meyakinkan kita belajar yang ini, jangan yang itu, kamu akan jadi ini nanti. Kamu punya kemampuan seperti ini. Ibu sudah melihat, bapak sudah melihat, kamu kompetensimu adalah di sini. Kita yakin dengan guru kita itu, ya. Setelah itu kita lihat, syukur dulu guru saya itu membimbing saya, sekarang saya baru tahu. Ya, berharganya guru kita itu karena kita mau yakin dengan perkataannya. Kalau ketika sudah jadi baru yakin, nggak perlu yakin lagi. Begitu juga contoh misalkan ketika ada longsor tanah, seseorang pergi ke Melabuh. Guru teh sedang longsor. Ada yang pulang dari sana bilang guru teh sedang longsor. Nepetih bahan. Hangku petih. Bah kujak kedih dia baru petih. Ya, saya pergi dulu ke sana baru saya yakin. Oh, udahlah pergilah Bapak sana. Setelah sampai ke sana betul rupanya. Untuk apa lagi? Justru yang penting saat dikabarkan itu Anda yakin supaya apa? Bereaksilah dengan keyakinan Anda itu. Guru teh sedang ini, betul. Lihat yang kasih kabar itu juga bukan orang gila atau ODGJ, ya. Ini ODGJ yang hanya yakin doang. Tapi ini polisi yang kasih tahu mungkin, atau bahkan orang baik-baik yang kasih tahu. Alhamdulillah, terima kasih udah dikasih tahu. Saya pun mutar balik ke Banda Aceh, nggak jadi lagi ke sana. Berharga keyakinan saya itu. Maka iman kita juga dengan yang gaib seperti itu. Kalau sudah yakin dengan perkara iman yang gaib, saat ini berharga itu. Tapi kalau yakin, biar aku mati dulu baru aku yakin lihat. Untuk apa lagi? Nyana berlele iman watenya. Makanya iman nggak berharga lagi kalau sudah mati. Fir'aun saja ketika dia sudah tenggelam, ya baru dia mengatakan bahwa al-an, ya. Sekarang aku beriman dengan Tuhan Musa. Al-an, kata Allah. Sekarang baru dead lehnyan kabeh. Hanasile laginya, ya. Maka beriman itu keyakinan kita kepada Allah dan segala yang Allah kabarkan sejak dini, sejak awal tanpa ragu sedikit pun. Ya, yang kata Imam Ali, "Lau ra'aitullah mazdada imani." Ya. Kalau aku melihat Allah enggak bertambah imanku. Itu imannya orang mukmin. Menyauronya ulun kalan Allah ngamataule ham tamah iman lun. Jadi karena aku melihat tidak melihat imanku sudah begitu. Nah, ini dia iman kepada yang gaib, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, maka di antara perkara yang gaib itu kita lihat adalah ada beberapa hal yang masuk dalam perkara yang gaib. Tentu yang masuk dalam rukun iman, ya, kita percaya kepada Allah. Saya tidak bicara lagi masalah itu, banyak kita bicarakan, ya. Kemudian adalah termasuk dari itu adalah percaya kepada malaikat, kita beriman kepada malaikat, ya. Ada perkara yang gaib yang jarang kita singgung, ya, atau dibahas seperti masalah arash, masalah kursi, kemudian masalah al-qalam, wal-luh, al-kitabul mubin, kemudian al-jin dan ruh, ya. Itu perkara gaib disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa yang harus kita imani dari perkara-perkara itu, ya. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya. Yang kita wajib mengimani itu semua. Sejauh mana saya harus mengimani itu, ya. Maka kita akan coba mengupas satu persatu permasalahan ini sesuai dengan dibahas oleh para ulama. Saya mengambil rujukan di sini daripada buku daripada dosen saya sendiri, guru saya yang membimbing saya ketika S2, yaitu daripada Profesor Dr. Muhammad Said Ahmad Al-Musayyar rahimahullahu taala, ya. Nah, beliau bagus sekali mengutip banyak pendapat para ulama dan mengkonklusikan apa yang harus kita seorang mukmin percaya.
Pertama adalah seperti misalkan yang pertama kita bahas masalah arash dan kursi dalam Al-Quran. Bagaimana Allah sebutkan permasalahan ini. Kita lihat ini perkara gaib. Arash Allah itu perkara gaib, ya. Arash dalam Al-Quran itu ada beberapa banyak makna yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman tentang arash. Yang pertama adalah arash yang ketahuan langsung makna daripada arash tersebut. Arash dalam Al-Quran. Jadi kata-kata arash dalam Al-Quran dipakai banyak konteks dalam Al-Quran. Ada konteksnya yang kita tahu pasti. Itu makna arash itu apa tanpa ragu sedikit pun, ya. Contoh misalkan dalam surat Yusuf, ya. Surat Yusuf Allah berfirman warafa abawaihi 'alal 'arsy. Ketika Yusuf menyanjung ayahnya dan ibunya, meletakkan ibu dan ayah beliau itu di atas arash, ya. Kemudian juga ketika Nabi Sulaiman meminta kepada al-mala, yaitu pemuka pada saat itu, ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin, ya. Ketika Nabi Sulaiman meminta siapa yang akan membawakan kepadaku arash Balqis itu. Jadi dua ayat ini menyebutkan tentang arash itu bermakna adalah bahwa arash Nabi Yusuf meletakkan mendudukkan ayah dan ibu beliau di atas arash. Beliau saat itu menjadi seorang menteri besar di Mesir. Kita tahu arash Nabi Yusuf itu apa. Begitu juga Nabi Sulaiman minta supaya arash Balqis itu dibawa ke tempat beliau. Sebelum Balqis datang ke tempat Nabi Sulaiman, arash itu sudah ada di tempat itu. Yang nanti Nabi Sulaiman tanya, apakah itu mirip dengan apa? Itu arash kamu? Ya. Balqis mengatakan ka'annahu, nampaknya seperti itu. Ya, ya. Jadi sudah kalah mental dalam diplomasi langsung dengan Nabi Sulaiman, ya. Karena melihat langsung arasnya mirip sekali dengan aras dia, singgasananya gitu. Jadi aras di sini tanpa ragu-ragu bermakna singgasana raja, jelas aras itu dalam Al-Quran. Kemudian ya Allah menyebutkan dalam hal yang lain juga, ya, ja'a wasfu lillahi jalla wa ala rabbul arsh fi khamsi suwar hiya taubah wal anbiya wal mu'minun wan naml waz zukhruf. Begitu juga datang kalimat arash, Allah menyebutkan dirinya dengan Rabbul Arsh. Rabbul Arsh yaitu adalah Tuhan pencipta arash, ya, Rabbul Arsh. Allah berfirman misalkan thumma tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa Rabbul Arshil Azim, ya. Rabbul Arshil Azim, Allah itu Rabbul Arshil Azim, seperti Rabbul Alamin. Maka di sini kita tahu arash itu adalah ciptaan Allah, ya, ciptaan Allah yang sangat agung, ya. Agung ini kembali kepada Allah atau kembali kepada arash, ini ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Rabbun, Rabbun itu Allah Maha Pencipta. Ketika Allah menyematkan, ya, sebuah makhluk dengan dirinya, dengan Rabbun, menunjukkan makhluk itu sesuatu yang diagungkan, ya. Rabba hadzal bait, ya, Tuhan, ya, pencipta rumah bait ini, ya. Bait mana? Itu adalah Baitullah yang di Mekah itu, ya, dalam surat Al-Quraisy misalkan, ya. Itu menunjukkan pada keagungan. Maka arash dalam ayat ini adalah ciptaan Allah yang sangat agung, makhluk Allah. Nah, berarti ini sudah keluar dari dimensi manusia. Bicara tentang makhluk Allah yang agung, bukan singgasana raja lagi. Begitu juga lau kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, Tuhan pencipta arash dari apa yang mereka sifatkan. Ini Rabbul Arsh menunjukkan arash itu adalah ciptaan Allah yang sangat mulia, yang sangat agung, ya. Nah, dari sini kita lihat lagi Allah menyebutkan bahwa dalam ayat yang lain arash itu dikelilingi dan juga dijunjung oleh malaikat, ya. Kalau begitu ini Allah, ya, ada ciptaannya bernama arash. Arash ini makhluk Allah yang sangat agung. Lalu Allah sebutkan tingkat keagungan makhluk Allah, arash Allah ini. Allah katakan dalam surat Az-Zumar,
wa taral malaikata hafina min haulil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Wa taral malaikah, dan engkau melihat malaikat itu hafin, mengelilingi, ya, sekeliling daripada haulal arsh, ya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka malaikat itu bertasbih memuji Tuhan mereka. Jadi Allah sebutkan informasi lain tentang arasy Allah, apa itu? Dikelilingi oleh malaikat yang senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan wataral arsh, dan watara malaikah, ya, dan engkau melihat malaikat. Gimana kita nggak pernah lihat malaikat? Dan engkau melihat malaikat itu, ya, mengelilingi seputar arasy itu bertasbih memuji Tuhan. Kita enggak lihat malaikat dan kita pula tak lihat arasy. Gimana engkau melihat sesuatu yang boleh dibayangkan? Ya, boleh dibayangkan. Malaikatnya jid bayangkan, jid makhluk Allah. Arasy juga makhluk Allah. Silakan bertasbih malaikat itu, ya, seputar arasy. Begitu juga Allah sebutkan, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Nah, kemudian mereka yang yahmiluna al-arsh, yang memikul arasy, membawa arasy, menjunjung arasy, dan yang sekitarnya, mereka bertasbih memuji Tuhan mereka, dan mereka beriman, yu'minuna bihi, mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Ya Allah, apa hubungan saya dengan malaikat di sekeliling arasy? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malaikat yang bertasbih memuji Allah di sekeliling makhluk Allah yang sangat agung mulia itu, mereka beristighfar untuk kita yang beriman. Itu hubungan saya dengan malaikat itu. Bayangkan orang beriman ini, orang beriman, malaikat di sekeliling arasy itu beristighfar kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada orang-orang yang beriman. Allah ingin sampaikan bahwa mereka itu terhubung dengan kamu semua, dengan kalian semua, wahai orang yang beriman. Mereka senantiasa beristighfar kepada kita. Kita tidak melihat arasy itu, kita beriman, ya. Kita beriman, ya. Malaikat itu beriman, yu'minu nabi, beriman kepada Allah juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Sebagaimana kita beriman kepada Allah, mereka juga beriman kepada Allah. Ada informasi lain lagi tentang arasy itu, kata Allah. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Bahwa kata Allah, wa yahmilu arsya rabbika, dan arasy Tuhanmu itu dibawa, dijunjung, dipikul oleh, di atas mereka, oleh berapa? Yauma idzin, pada hari itu, ya, boleh jadi hari kiamat kata para ulama. Maksudnya di sini yaitu ada 8 orang malaikat yang menjunjung tinggi arasy Allah di atas mereka itu. Oh, arasy itu bisa dipikul dan dibawa oleh malaikat. Ya, itu makhluk Allah. Makhluk Allah. Berapa orang malaikat? 8 orang malaikat yang menjunjung. Yang sekitaran itu berapa orang? Berapa malaikat? Bukan berapa orang, ya. Nggak boleh kita berapa orang malaikat. Berapa malaikat, ya. Karena malaikat bukan orang, maaf, ya. Jadi seputarannya wallahu alam, kita tidak tahu. Tetapi mereka malaikat yang banyak seputaran itu, mereka bertasbih memuji Allah dan minta ampun untuk kita orang yang beriman. Senang gak itu? Pada saat kita lupa minta ampun sama Allah, istighfar, malaikat itu istighfar kepada kita. Juga di sini, di tempat kita duduk setelah kita sholat, lalu kita duduk di tempat kita sholat itu tidak berpindah, ya, maka malaikat itu senantiasa minta ampun kepada kita juga di bumi ini juga. Di bumi malaikat minta ampun kepada kita orang mukmin, di arasy, seputaran arasy Allah juga malaikat itu minta ampun kepada kita orang-orang mukmin yang mau beriman kepada Allah. Mulianya orang mukmin itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka adik-adikku, kalian itu berharga kalau kalian itu beriman loh. Kalian terkoneksi dengan pusat malaikat yang paling mulia seputaran arasy Allah itu. Orang-orang yang beriman, berharga sekali. Nah, kemudian dari sini kita paham. Jadi ada arasy bermakna hubungannya dengan manusia itu adalah
seperti ya singgasana ya, seperti Nabi Yusuf dan juga cerita Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman. Ada arash yang Allah sampaikan itu adalah bermakna di sini adalah berhubungan dengan ciptaan Allah yang sangat agung, yang disematkan atau digabungkan ataupun disampaikan sebagai Allah pencipta arash itu ya. Sesuatu yang sangat mulia. Kemudian ada yang ketiga lagi dalam konteks Al-Quran menyebutkan tentang arash itu. Waja'a ta'bir Qur'ani thumma stawa 'alal 'arsy fi sittati mawadhi' min suwaril A'raf wa Yunus wa Ra'd wal Furqan was Sajdah wal Hadid. Jadi ada 5 tempat lagi Allah berfirman dalam Al-Qur'an thumma stawa 'alal 'arsy. Ya, itu ya. Begitu juga dalam surat Toha yang semakna dengan itu, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ya. Arash yang Allah menyebutkan ada istawa dengan itu. Nah, ini pada informasi ataupun firman Allah dalam kelompok yang ketiga ini. Nah, wal mulahid anna fi hadhihi ta'birat kulliha jaa murtabitan bi khalqil samawati wal ard. Dalam semua firman Allah istawa 'alal 'arsy atau 'alal 'arsy istawa, itu semua konteks ayat berhubungan dengan penciptaan langit dan bumi. Allah sampaikan istawa 'alal 'arsy itu setelah Allah menyampaikan penciptaan langit dan bumi. Nah, contoh misalkan Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahar yatlubuhu hathitha, dan seterusnya. Sesungguhnya Tuhanmu Allah itu yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, pada 6 masa. Disampaikan, diterjemahkan 6 masa. Thumma istawa ya, 'alal 'arsy yughshil laila. Kemudian istawa 'alal 'arsy, dan kemudian Allah yughshil lailan nahar. Ya Allah menutupi malam itu dengan siang, dan seterusnya. Dalam konteks penciptaan langit dan bumi. Begitu juga Allah sampaikan Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy ya. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma, sampai seterusnya surat Ar-Ra'd ayat 2. Yaitu Allah yang telah meninggikan langit itu bighairi 'amadin tarawnaha, tanpa ada tiang yang engkau lihat ya. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian istawa 'alal 'arsy, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah menundukkan matahari dan juga bulan. Kullu yajri li ajalin musamma, semua mereka itu beredar pada edarannya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Semua ayat istawa ini 'alal 'arsy berhubungan, konteksnya itu adalah dalam masalah penciptaan langit dan bumi. Nah, arsy ini ya. Jadi kita beriman kepada Allah bahwa Allah telah menciptakan arash, dan arash itu adalah sesuatu yang sangat agung, makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai malaikat itu juga di sekitarannya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah ya, maka oleh sebab itu ya, kita beriman arash itu sebagai makhluk Allah ya. Maka pembahasan tentang masalah ayat di kelompok yang ketiga tadi, istawa 'alal 'arsy istawa, dan yang lain Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ya. Ini permasalahan bagaimana lalu dipahami, diterjemahkan ataupun ditafsirkan ayat ini berhubungan dengan itu. Itu sudah menjadi khilafiyah sejak awal para ulama salaf dulu. Ya. Khilafiyah masa ulama salaf dulu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka oleh sebab itu di dalam pembahasan kita masalah rukun iman adalah mungkin kurang bijak kalau seandainya masalah rukun iman itu mempermasalahkan, menghukum atau yang lainnya, melihat kepada bagaimana menerjemahkan, memaknakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ya. Itu sudah khilafiyah masa para ulama dulu. Ketika Imam Malik rahimahullahu taala ditanyakan ya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Ya, bagaimana istawa itu? Ya, ditanyakan kepada Imam Malik. Kata beliau, istawa ghairu majhul
wal kaif ghairu ma'qul wal iman bihi wajib was su'al anhu bid'ah. Ya. Kata Imam Malik ya, bahwa istawa itu ghairu majhul, tidak majhul dia. Wal kaif bagaimananya ghairu ma'qul, enggak sanggup akal untuk memahaminya ya. Beriman dengan istawa alal arsh wajib karena itu firman Allah ya. Dan menanyakannya bid'ah. Menanyakan itu bid'ah. Terus kalau membahasnya Ustaz ya menanyakan saja bid'ah, gimana kalau ngebahasin masalah itu? Ya, orang nggak tahu kan nanya. Lalu nggak ditanya sudah bahas, lebih bid'ah lagi dong. Ya. Maka kita ajak. Jadi jangan sampai kita ngukur iman orang dengan masalah istawa alal arsh, itu sudah masalah khilafiyah, sesuatu yang para ulama diminta kita untuk beriman dengan masalah itu. Makanya kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ya, beliau membuat sebuah standar penting ya dalam kita menerjemahkan ayat-ayat yang seperti itu atau memaknakan ayat-ayat yang seperti itu. Kata beliau dalam kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam, beliau sampaikan hakikatu madhabus salaf wa huwal haq indana. Kata Imam Al-Ghazali, hakikat madhab salaf dan itu yang benar menurut kami. Imam Ghazali katakan begitu ya. Anna kullu ma balaghahu hadis min hadhil ahadis min awamil khalq yajib alaihi fihi sab'ati umur ya. Apabila ada ya kabar, hadis, ayat berhubungan tentang masalah yang mutasyabihat seperti ini, maka bagi orang awam itu wajib kepadanya 7 perkara, kata Imam Al-Ghazali. Kalau dalam masalah-masalah ayat-ayat yang seperti itu. Yang pertama kata beliau apa? At-taqdis, at-tasdiq, i'tiraf bil ajz, summa sukut, summa al-imsak, summa al-kaf, summa taslim li ahli al-ma'rifah. Bagi kita orang awam dalam masalah yang seperti itu gimana? Pertama adalah takdis, adalah mensucikan Allah bahwa Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Itu yang wajib bagi seorang awam, orang mukmin yang awam ya. Kemudian tasdik, membenarkan bahwa Allah telah berfirman seperti itu, kita tidak mengubah firman Allah. Tidak sama sekali ingin untuk mengakal-akali firman Allah, bahwa kita meyakini itu firman Allah itu hak benar. Kemudian i'tiraf bil ajaz. Yang ketiga adalah mengakui bahwa kita tidak mampu sampai mengetahui hakikat itu semua, kata beliau ya. Kemudian sukut, diam, tidak mempertanyakan masalah-masalah seperti itu dalam masalah iman. Seorang awam ketika dia yakin beriman dengan masalah ayat seperti itu, yakin itu firman Allah, ya sudah bagi orang awam. Dia enggak mempertanyakan lagi. Anak culok uni tanyang di pekak pendapat dia nyampu. Tidak, saudaraku yang dimuliakan Allah ya. Kita ingin beriman iman itu yang menyatukan dan iman itu yang kemudian bisa membuat kita berbuat amal soleh lebih banyak, mendekatkan dan bertakwa kepada Allah ya. Kemudian imsak, ay la yatasarraf fi tilkal alfaz bitasarruh wa tabdil bi lughatin ukhra. Kemudian kata Imam Al-Ghazali imsak apa? Tahan diri untuk tidak mentasarrufkan, membolak-balikkan firman Allah tersebut atau menggantikan dengan bahasa lain, ziyadatin ziyadatin wa nuqsan. Itu tidak, kata Imam Ghazali, bahkan istawa alal arsh itu tidak dibahasakan dengan bahasa lain. Ya, kalau itu sudah merupakan bagian daripada sesuatu yang khilafiyah para ulama atau masuk ayat mutasyabihat. Sekarang kalau saya menerjemahkannya, diterjemahkan ayat itu istawa, menurut Imam Al-Ghazali itu tidak tepat. Tidak dibahasakan dengan bahasa lain. Cocoknya apa? Allah istawa alal arsh, itu semua sudah. Oh Ustadz bersemayam gimana? Itu sudah membahasakan dengan bahasa lain. Bersemayam dalam bahasa Indonesia apa artinya? Buka KBBI ada 3 makna bersemayam. Yang pertama adalah duduk dengan jelas ya. Itu bermakna duduk dengan jelas dan dipakai untuk singgasana, sifatnya duduk. Kemudian adalah menempati atau mendiami sesuatu tempat, kediaman yang sifatnya sebagai tempat. Itu dalam KBBI kita. Yang ketiga bermakna adalah bersemayam tersimpan di dalam dada. Cita-citaku sudah lama bersemayam di dalam dada. Atau cintaku padamu sudah bersemayam lama di dalam dada. Itu sesuatu yang tersimpan.
Nah, apakah kata-kata istawa ini mewakili makna bersemayam dalam bahasa kita? Kalau saya tidak bisa mempertanggungjawabkan itu, jujurnya kata Imam Al-Ghazali, Allah istawa alal arsh, saya beriman dengan itu. Itu seyakin-yakin dan sebaik-baik iman seseorang, saudaraku yang dimuliakan Allah. Menutup banyak masalah fitnah kemudian. Mudah-mudahan Allah tambah iman kita dan Allah jadikan kita mukmin yang beriman bersatu dan kita menjaga ukhuwah sesama dan menjadikan kita mampu untuk berbuat amal soleh lebih banyak. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.